Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Ummu Humaira Ridwan. Baiklah, saya akan membaca tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu agar mencapai hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi berlaku dalam 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan ke depannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan Muhammad Naufal Afif Basri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama, bersikap hemat. Seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu menghindari bertindak rasional, pemborosan dengan memberi barang-barang yang memang benar-benar dibutuhkan. 2. Menyusun skala prioritas yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan yang paling mendesak sampai kebutuhan yang pemenuhannya yang ditangguhkan. 3. Bertindak rasional dalam melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi menggunakan akal sehat, bukan berdasarkan emosi atau hawa nafsu. 4. Memperhitungkan untung rugi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu memperhitungkan keuntungan kerugian yang akan didapatkan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nur Afni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tentang manfaat prinsip ekonomi. Yang pertama itu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal. Yang kedua itu bekerja hemat, cepat, dan tepat untuk memperkecil risiko kerugian atau kerusakan. Selanjutnya yang ketiga itu mencapai tujuan dengan tepat waktu dan berhasil untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Selanjutnya yang keempat itu mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi. Selanjutnya yang kelima itu hidup lebih maju dalam persaingan sehat. Jadi selanjutnya slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh saudari Elsa Fitri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi mengenai tujuan prinsip ekonomi. Tujuan prinsip ekonomi ada 2. Yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan di mana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Kita harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Tujuan yang kedua adalah meminimalisir kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Kita bekerja sedemikian rupa untuk memperkecil risiko atau kerugian dengan melakukan sedikit pengorbanan. Hal ini agar tingkat kemakmuran dan hasil kerja yang diinginkan bisa tercapai. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Afni Suliman. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan tentang materi teori pertumbuhan ekonomi. Teori yang pertama yaitu teori neoklasik atau biasa juga disebut sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-West. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith, kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Solow dan T. West. Teori ini meyakini bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Teori yang kedua yaitu teori klasik. Teori ini berkembang mulai dari abad ke-18, dikemukakan oleh tokoh terkemuka yaitu Adam Smith. Ia berpendapat bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya apabila menggunakan sistem liberal yang terdiri atas
dua unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan output. Teori ini lahir sebagai tonggak pertama dalam pemikiran ilmu ekonomi yang digunakan sebagai disiplin ilmu. Teori ini lahir karena adanya kelemahan dan kekurangan pada teori sebelumnya. Teori yang ketiga yaitu teori historis. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli ekonomi, diantaranya Karl Butcher, Werner Sumbat, dan Friedrich List. Dengan pandangan yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkat rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Werner Sumbat mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Syamsidar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membahas lanjutan materi kelompok saya yang telah dibacakan sebelumnya oleh Saudari Nur Apni Sulaiman. Saya atas nama Syamsidar, saya akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber lautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Faktor yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen seperti teknologi maupun modal. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih kepada efisiensinya. Yang ketiga yaitu akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat diproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan pembangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Kaitan antara akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto dikurangi depresiasi. Yang keduanya berada dalam cakupan komponen produk domestik bruto atau PDB. Yang keempat yaitu tenaga, material, dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan pembangunan faktor produksi dalam berbagai kaitan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga, material, dan berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima yaitu teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang, yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi. Jika semula pertukaran barang dilakukan secara fisik, kini pertukaran ini juga terjadi melalui media teknologi. Pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Faktor yang keenam yaitu faktor politik administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Selain itu, aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja,
pandangan masyarakat atau kelembagaan masyarakat, tertib hukum dan susunan, serta peraturan dan pelaksanaan hukum perundang-undangan yang keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah, saya persilahkan Saudara Haris Kalibahar untuk melanjutkan materi berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pengukuran pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi harus berada dalam fokus perhatian untuk kemudian ditingkatkan secara terus-menerus karena menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah serta jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dan menuju keadaan yang lebih baik serta sejahtera dari waktu ke waktu bagi para rakyatnya. Indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari produk domestik bruto atau PDB. Sebab pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dan dihitung dengan membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa kini dan periode sebelumnya. Ada 2 komponen yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, yang pertama, produk nasional bruto atau gross national product, yang kedua, produk domestik bruto atau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.